Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Syaira Adiba NIM 193, Nur Amalia NIM 216, Dian Garneta NIM 221, dan Salsabila Ayu NIM 232. Di sini kami akan menjelaskan tentang paper yang berjudul Optimasi Komunikasi Digital bagi pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19. Permasalahan yang kami ambil yaitu sejak munculnya COVID-19 ini tentunya membawa dampak bagi masyarakat. Salah satu sektor yang terkena imbas adalah sektor ekonomi. Pada sektor ekonomi sendiri tidak hanya pada sektor-sektor besar yang terkena, tetapi sektor-sektor kecil yaitu para pelaku UMKM. Tidak sedikit pelaku UMKM yang harus gulung tikar karena sepinya peminat hingga omset yang kian menurun. Karena demi memutus rantai persebaran COVID-19, tentunya pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tidak boleh keluar rumah jika tidak berkepentingan, apalagi beberapa wilayah di Indonesia memperlakukan PSBB. Jadi masyarakat dianjurkan untuk tidak keluar rumah dan pemerintah menutup kawasan yang dapat menimbulkan kerumunan. Dan ketika masyarakat dianjurkan untuk tidak keluar rumah, mereka hanya memanfaatkan teknologi digital untuk berkomunikasi dan bertransaksi. Apalagi khususnya bagi pelaku UMKM, mereka harus memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan bertransaksi dengan pelanggan. Namun, tidak semua pelaku UMKM paham akan teknologi, jadi mereka perlu menyesuaikan dengan teknologi di masa pandemi seperti saat ini. Ada tiga tantangan utama yang dihadapi oleh para pelaku UMKM selama pandemi COVID-19 mewabah di tanah air ini. Yang pertama yaitu dari segi pasokan. Semenjak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hampir di seluruh wilayah, banyak para UMKM kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. PSBB membuat distribusi logistik juga ikut terganggu, yang membuat barang kiriman yang dipesan atau yang dibeli menjadi lama diterima. Tantangan kedua yaitu masalah cash flow. Banyak pelaku UMKM yang merasakan pendapatannya menurun akibat tidak adanya pelanggan yang membeli produk semenjak PSBB dan physical distancing diberlakukan. Tantangan yang ketiga yakni dari anjloknya permintaan. Ketidakpastian pasar membuat permintaan akan barang yang dijual oleh para UMKM menjadi berpengaruh. Berdasarkan permasalahan di atas, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak di berbagai sektor. Salah satunya yang dirasakan oleh UMKM, banyak pelaku UMKM yang kehilangan pendapatan. Selain itu, wabah COVID juga mengakibatkan berkurangnya jam operasional usaha, penunggakan hutang, serta kendala distribusi, hingga terpaksa tutup karena kurangnya pemasukan diakibatkan terbatasnya aktivitas usaha karena dampak pandemi. Namun bukan berarti tak ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satu cara yang bisa diupayakan yaitu melalui transformasi digital. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, hingga saat ini dari total 64 juta pelaku UMKM, baru sekitar 8 juta atau 13% yang sudah terhubung dengan dunia digital. Pelaku UMKM harus segera dapat beradaptasi di masa pandemi COVID-19 ini agar usaha yang dijalankan dapat terus tumbuh dan bertahan. Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan teknologi digital. Selain itu, untuk mendukung percepatan transformasi digital para pelaku UMKM, dibutuhkan peran serta dari berbagai pihak. Tidak cukup hanya pemerintah sendiri, tetapi juga perlu dukungan dari pihak swasta. Selain adanya bantuan dari pemerintah dan pihak swasta, masyarakat juga perlu memikirkan sendiri bagaimana kelanjutan usahanya dengan mengembangkan lebih dalam lagi produk yang dijual dan menambah produk yang dijual sesuai dengan tren atau gaya masa kini yang sedang ramai di media sosial. Pelaku UMKM juga bisa mempromosikan barang yang mereka jual melalui media sosial dengan membayar artis atau selebgram untuk menilai produk yang mereka jual yang bisa disebut juga dengan endorse. Banyak sekali pelaku UMKM yang berhasil menjual banyak produknya karena hasil endorse dari artis atau selebgram di media sosial dengan membutuhkan modal yang cukup tetapi bisa menghasilkan uang yang lebih dari biaya endorse. Walaupun tidak sedikit juga pelaku UMKM online tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dari endorse tersebut. Namun, endorse ini bisa dijadikan solusi yang mudah untuk mempromosikan atau meramaikan produk yang sedang dijual. Selanjutnya adalah jangan menjual produk yang terlalu mahal dengan pelaku UMKM lainnya.
apalagi dengan produk yang sama atau mirip, karena pada saat pandemi seperti ini, pasti masyarakat mencari barang dengan kualitas bagus tetapi harga yang paling murah. Dan hal seperti itu banyak ditemui di platform digital, sehingga kita harus bisa bersaing harga dengan pelaku UMKM lainnya. Dalam mini riset ini, metode pemecahan masalah yang berkaitan dengan materi mata kuliah komunikasi bisnis adalah materi komunikasi antar pribadi. Karena komunikasi ini ditujukan untuk para pelaku UMKM agar mampu menumbuhkan motivasi, melakukan kerjasama, menyampaikan informasi untuk dapat bersaing antar pelaku UMKM lainnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.